Nanti ibu-ibu dari Dewi Kowani bidang soft skill, Ibu Lena. Iya, kemana-mana. Ibu Lena. Ngobrol, pada ngobrol lupa. Ibu Amel dan ibu-ibu saya belum hafal satu-satunya, mungkin mohon memperkenalkan diri ya. Dan ibu-ibu dari Yayasan Bina Daya Wanita Kowani, Ibu William, dia adalah Wakil Ketua 1, Ibu Gerda, bidang HRD, Ibu Iren, bidang perawatan gedung dan aset Kowani, aset IBDB. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu di sini. Selamat datang kepada ibu-ibu yang mungkin ada yang baru pertama kali menginjakkan sini atau mungkin juga sudah beberapa kali termasuk itu. Siap, termasuk Bu Mia. Jadi inilah memang Panti Werda Wisma Mulia milik Yayasan Bina Daya Wanita Kowani, di mana yayasan Bina Daya Wanita Kowani juga miliknya Kowani. Jadi panti ini menjadi memang diserahkan kepada YBDW untuk mengelolanya. Sebenarnya tugas pokok daripada YBDW itu ada dua, Bu. Karena kita ini sebenarnya campuran penggabungan dari dua yayasan, Yayasan Bina Kerta dan Yayasan Daya Wanita. Yayasan Bina Kerta itu adalah yayasan kalau dulu yang mengurus tentang tenaga kerja wanita. Waktu itu kan sering atau pertama awal itu kan banyak sekali Indonesia mengirimkan tenaga kerja wanita ke Timur Tengah terutama ya, dan ke luar negeri lainnya, ke Hong Kong, ke Taiwan dan sebagainya. Nah, untuk itu Kowani memang diberi kepercayaan untuk ikut melakukan pengawasan, memperhatikan karena menyangkut wanita ya. Jadi bagaimana perlindungan wanita di sana, apakah terpenuhi hak-haknya dan juga untuk keselamatannya itu bagaimana, karena zaman dulu itu banyak sekali ya cerita macam-macam. Nah, di situ Kowani itu memang waktu itu berperan ikut membantu mempersiapkan keberangkatan, memberikan pengawasan bagaimana pelatihan dan sebagainya. Ada LPK-nya ya, Bu? Ya? Ada LPK-nya? Iya, zaman dulu gitu. Namun seiring dengan berubahnya kebijakan pemerintah kan tidak lagi melakukan pengiriman secara besaran seperti dulu, dan segala sesuatunya memang sudah lebih dipersiapkan oleh pemerintah dengan baik. Akhirnya yayasan ini kurang banyak ini akhirnya dianggap kalau gitu dan disatukan dengan Yayasan Daya Wanita. Sedangkan Daya Wanita itu tugasnya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengetahuan dan keterampilannya. Jadi itu semuanya adalah memang bertujuan untuk memajukan ya, meningkatkan peran serta wanita di dalam pembangunan. Nah, kemudian setelah dipertimbangkan masa-masa, akhirnya dua yayasan tadi, Bina Kerta dan Daya Wanita, digabungkan, dilebur menjadi satu. Itu Bu Iren SK 2009 ya? Oke. 2009 itu penggabungan itu terjadi sehingga menjadi Yayasan Bina Daya Wanita. Jadi kalau dipikir-pikir lahirnya Yayasan Bina Daya Wanita itu memang belum terlalu tua, tahun 2009, 16 tahun. Sedangkan panti ini sendiri didirikan tahun 1961. Jadi udah lebih tua, lebih ada dulu. 64 ya. Jadi karena tadi di awalnya diurus oleh Yayasan Daya Wanita. Nah, baiklah, ini singkat cerita, akhirnya berkembang seperti ini. Dulunya memang mengalami pasang surut ya, dari awal sekali memang gedungnya masih sederhana, tidak ada
ini semua belum seperti itu, hanya ada satu gedung tua dulu di pojok sana. Itu gedung model Belanda, tapi ya udah tua, udah malah saya pertama masuk ke sini masih ada gedung itu. Zaman kita lah itu masih dirobohkan, dibangun baru itu. Karena sudah mengkhawatirkan, sudah banyak juga bocor-bocor banyak ini ya, udah tua sekali. Jadi akhirnya Kewani mengizinkan untuk diambrukin, kemudian dibangun baru. Itu zaman periodenya Bu Dewi Motik tua Ya, Kewani. Dewi Tahun Motik berapa itu. dia itu? Setelah Saya ingat. sebelum Dewi mati setelah Dewi baru Bu Agung ya. Iya. Zaman Bu Dewi. Agung dulu baru. Bu Agung dulu. Bu Agung dulu ya. Oh, Bu Dewi dengan sama Bu Jiwo kan. Bu Indah. Oh iya, kan Bu Dewi betul. Bu Dewi ya. Bu Dewi baru Bu Dewi yang pertama ya. Jadi itu akhirnya menjadi seperti itu. Kemudian akhirnya ini dulu aula juga, tapi sudah tua juga. Akhirnya kita ambrukin, ganti seperti ini jadi tingkat 2. Waktu itu Bu Jiwa menyarankan, Bu Halida kenapa nggak lantai 4 sekalian? Bu, pakai lift loh nanti kalau lantai 4. Iya. Kan maaf Iya, ya, betul. liftnya Bu, listriknya nggak kuat. Iya. Itu dia. Jadi akhirnya cuma lantai 2. Jadi aula di atas itu sebenarnya memang kami tujukan untuk kegiatan seperti Daya Wanita Kerjakan, yaitu meningkatkan keterampilan dan knowledge-nya wanita. Pelatihan-pelatihan kerjasama dengan PDK. Kementerian Tenaga Kerja. Oh, naker ya. Jadi yang sudah berjalan adalah kursus komputer untuk Khusus komputernya untuk khusus karyawan? karena boleh ikut untuk Oma-oma untuk juga? Orang-orang yang bukan untuk luar. Oh, Oma-oma bukan. dulu. Ya makanya saya lah. Oma-oma udah itu. Ya enggak lah. Jadi Dan dibuka kalau untuk luar. Diklat Mencari kerja. itu untuk luar, Bu. Oh, Bukan gitu. bukan untuk dalam. Jadi masuk Iya. masuk juga ke sini. Iya. Jadi iya, Cuman di kita- sini tempatnya. Kita juga harus membina masyarakat. Iya. Oh iya iya. Jadi kita sering Bu kegiatan, dan kita dulu belum aula ini bagus gini kan, kita sering di Kewani dulu kan. Iya. Jadi ada pelatihan apalah macam-macam. Kalau kan. diklat gitu tempatnya di mana, Bu? Di Di atas. Oh, di atas dua. ada aula juga ya. Ada ruang kelas. Ada ruang Bisa gitu. lihat meninjau ke sana. Jadi itu, namun nanti memang izin itu memang kami dapat di ujung tahun 2025 kemarin. 2024. Nah itu kami berharap memang nanti tahun 2025 itu akan lebih banyak ditingkatkan pemakaiannya, dan kita rencananya memang mencari celah-celah untuk kerjasama. Jadi dari Iya, bisa ke atau apapun Depdikti, ya ya. yang memberikan peluang kita bisa melakukan di sini. Dan kemarin yang sudah berjalan itu latihan komputer itu anak putus sekolah di sekitar sini dulu ya. Iya. Jadi nanti kalau memang makin lama makin berkembang, mungkin bisa menampung dari mana saja mungkin gitu. Nah ini saya berharap memang kalaupun saya nggak di sini lagi, ini bisa Tetap berlanjut. diteruskan. Iya. Iya. Bagus Tetap tuh. dilanjutkan karena sudah ada linknya dan kita sudah punya izin ya, ini harus dimanfaatkan. Nah jadi mudah-mudahan saja apa yang kita rencanakan ini memang bisa menjadi terwujud dan Amin. dan kemudian bisa berkembang, bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya. Jadi kita sejahtera tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga ingin mensejahterakan masyarakat sekitar ya. Masyarakat luas. Kalau Kewani harusnya mana-mana. Nah, Boleh jadi tanya, itu. Bu, kalau membuka diklat gitu biayanya dari mana? Mereka masyarakat ditarik ini atau udah itu dia, dibantu? tadi kan saya mencari peluang untuk kerjasama Iya. dengan kementerian Iya. atau dinas DKI ya.
sehingga biaya itu kita berharap dari sana Dari- biayanya. iya. Justru Tidak yang peserta memberatkan. ini memang kalau bisa memang jangan dikenakan Iya. biaya ya. Kalau Biar membantu, mungkin Bu, ya. perlu biaya itu seringan mungkin paling untuk alat-alat yang mereka perlukan ya, Iya. bukan untuk biaya pelajarnya sendiri itu. Dapat bantuan Iya, ya. itu Membantu memang- masyarakat. Membantu masyarakat ya, rencananya begitu. Ya Alhamdulillah. mudah-mudahan aja ini ya angan-angan ini ya, satu angan-angan kan ini, mudah-mudahan akan menjadi terwujud. Karena satu Insya langkah Allah, iya. kita sudah mendapatkan izin operasional ini kan harus menunjukkan tekad kita ya untuk melakukan itu. Cuma karena memang ya waktu ya, kita dibatasi oleh waktu, jadi memang tapi kan enggak Kowani atau yayasan kan enggak berhenti, kan terus. Jadi mungkin nanti saya berharap selanjutnya ya penerus daripada pengurusan DPDW ini akan bisa meneruskan itu semua. Mungkin Bu Amel nanti bisa satu informasi, mungkin diingatkan nanti kalau pengurusan baru bahwa ini ada ya satu tinggal harus ditangani, memang harus ditangani tanpa ada ketekunan Karena memang saya sulit. sudah ada itunya, izinnya. Sudah ada izinnya, iya. Sekarang ini agak sedikit sulit tapi gampang-gampang sulit sih mencari pesertanya. Oh, Tapi kita peserta. harus banyak kerjasama juga dengan Ya. wilayah, ya kan? Itu. Nah, makanya kalau ditekuni, dijalani Pasti gampang aja, ada aja jalannya gitu ya. Iya. Jadi itu saja informasi tentang YWD. Adapun tentang panti ini ya tadi saya katakan bahwa sudah cukup tua, tahun 1964 berdiri dengan ada akta notarisnya, nggak hafal saya semuanya. Itu semuanya mengalami perkembangan pasang surut. Dulu sempat jumlah penghuninya itu banyak, 70 sekian ya, mendekati 80. Tetapi waktu itu satu kamar ada yang paling dikit isinya 4, padat sekali. Dan ada bangsal itu satu bangsal isi 20, jadi mepet-mepet gitu ya. Nah itu pada saat awal saya masuk ke sini, masuk ke panti ini, itu kondisinya seperti itu. Kemudian lama-lama kita pertimbangkan, kemudian saya itu dibantu dokter Andaru. Oh, Dokter Andaru yang di PPI. Andaru, iya. Saya konsultasi ke beliau bagaimana idealnya gitu ya. Jadi Dokter Andaru itu tinggal di mana ya? Kayaknya di PPI ya dia. PPI ya. PPI ya, tapi dia juga aktif banget. Kesini juga sering. Dokter Andaru bukan ketua harian Jakarta, bukan ya? DKI. Oh, DKI ya kan? Dia di DKI. Mungkin juga, iya. Iya, di PPI kan masuk PPI, itu. PPI DKI. Iya PPI. Nah, jadi kemudian juga di samping itu saya sebenarnya punya keinginan untuk mendapatkan sertifikasi panti ini. Ya. Waktu itu segala persyaratan, segala apa yang memang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat panti itu kita penuhi, ya, termasuk dulu nggak ada ruang makan, tidak bikin ruang makan ya. Kemudian segala apa yang ini kita ikutin, kita mempersiapkan diri untuk itu. Persyaratan. Iya, persyaratannya iya. Namun sayangnya dari Dinas Sosial DKI itu sendiri kok kurang begitu ngerespon Ya. terhadap yang swasta, Bu. Yang diutamakan katanya yang pemerintah punya. Iya. Jadi saya kata loh, justru kita ini loh masyarakat ini dong ya harus dia dibantu ya Bu ya. Karena kalau pemerintah kan otomatis itu Otomatis. jadi ini ya. Mungkin perlu pendekatan, Bu. Sering koordinasi. Sudah. Silaturahmi. Bu Ira tanya tuh, Bu Ira tuh saya Dianggap tugas. kalau yang swasta itu bisa mampu berdiri sendiri. Itu pandangan mereka, tapi sebenarnya kan perlu dirangkul. Iya. Perlu juga dong. Iya. Iya. Karena segala sesuatu itu kan kita ini di mana Iya. ya kan.
kan harus pasti terkait dengan pemerintah, itu pasti terkait. Dinas sosial satu orang 1.500 per hari, tetapi hanya untuk 15 orang apa 20 orang ya, nggak semua dibantu gitu loh. Iya. Ya pokoknya asal ada kayak gitu. Pokoknya di syaratnya dia. Syarat aja. Tapi kemudian tahun berapa ditinjau kita ini, dianggap kita ini mampu. Oh, gedungnya bagus ini, nggak perlu dibantu lagi. Saya sebenarnya bukan hanya mengharap bantuannya saja, tapi dengan ada bantuan itu ada rasa ikatan itu loh. Ini Kepeduliannya, kepeduliannya pada kita itu ada itu. Iya. Nah ini dengan lepasnya gitu, seolah kita dibiarkan ya udah semau gue, tapi ya mohon maaf tanda kutip ya, maaf. Seolah layang-layang dilepas. Oh iya. Silakan Oma. Ya nggak apa-apa Oma. Jadi itulah, jadi kita nggak dapat bantuan apa-apa sekarang ini ya dari Mandiri. Jadi memang iya, aku langsung cerita aja apa aja sebenarnya Kita kan ada masukan dari ibu ya kan, awal yang tadinya kita nggak tahu kita jadi tahu. Lupa nggak nanya perlunya apa kesini. Harus ditanya dong, langsung aja cerita. Hah? 2017. Oh, udah lama juga ya? 2017, ya kan? Iya. 7 tahun. Bu Iren dari BWKI. Jadi macam-macam di sini. Saya dari HWK. Sama dengan Bu Kori. Oh, Bu Kori, Bu Sekojok. Iya. Iya. Oh iya. Bu Sekojok. Bu kita masuk lagi nggak? Apa? Truli juga ibu. Ya? Truli ya. Iya, Masuk lagi. Masuk lagi. Sekarang. Oh, di Panglam dia. Tadinya saya mau disuruh di Panglam. Enggak, aku mau pensiun aja. Mau saya. Dia di Panglam makanya kemarin. Bu Truli. Truli. Aku pegang yang DWDW ya nanti ya, ya boleh. Ya tapi kan Walida enak, udah pernah di yayasan punya pengalaman. Cocok tuh kalau betul dia karena dia kan orang pendidikan ya. Dia kan apa? Ya, awalnya pendidikan tapi dari BPPT kan. Oh iya, tapi kan minimal dia sih kalau pesan aja. psikolog. Bagus sih kalau Ya udah, jadi gitulah di sini kita apa ibu-ibu kalau di sana tadi ada kan struktur organisasinya, Ya. nah itu kelihatan tuh ibu ini di mananya ada. Fotoin aja. Sudah. Udah. Ya. Jadi itu memang tugas kita sekarang ini memang utama memang ngurusin oma opa. Bagaimana caranya oma opa di sini bisa hidup tenang, bahagia, happy ya, tentram ya. Ya, seperti ini ada visi misi kami di situ tuh memang menciptakan tempat tinggal yang nyaman, aman buat oma opa. Sehingga karena mereka adalah ibu-ibu, kalau mungkin lama-lama di sini bisa merasakan bagaimana kehidupan mereka. Taekwondo, tapi ya bukan gitu Bu. Jadi mereka taekwondo, tetapi dengan disesuaikan untuk lansia. Ya, jadi gerakannya yang nggak kuat berdiri sambil duduk, kayak masih kuat berdiri ya berdiri. Gerakannya nggak kencang-kencang kalau yang mudah gitulah, enggak. Tapi mereka mampu mematahkan kapan itu bisa. Iya, bisa. Jadi itu dilihat karena nggak ada Jalannya. konsentrasi mereka ya, Iya, konsentrasi bisa memecahkan itu. Dilakukannya di luar sini. Iya, di depan ini Bu. Di depan ini. patah tulangnya. Lama. Bukan papanya malah Iya, malah busa ya, minimal busa ya. enggak apa triplek. Iya. Ya apa Kalau busa malah nggak bisa. Ada yang bisa. Lah masih entar 4 loh. 4. Iya, 4 masih. maksudnya kan itu dia nanti dia busa dulu, busa dia bisa nggak busa, nanti busanya didambelin lagi kan. Kalau busa kan malah susah. Kalau busa susah. Nggak Iya, bisa. Yang putih apa namanya? Styrofoam. Oh, batu itu. Oh ya, styrofoam maksudnya styrofoam. Ya. Maksudnya styrofoam. Bu jumlah Lihat itu. opanya berapa? Kenapa?
Jumlah opa-oma. Jumlahnya sekarang 53. Opanya 17, omanya 36. Ya. Berkurang apa bertambah? Naik turun Bu ya, silih berganti. Ada kapan itu keluar ke Sukabumi. Dia keluar atau dia sakit ya, Keluar meninggal. meninggal ya, Rata-rata meninggal. meninggal tua ya. Terus ada lagi yang masuk. Pada saat COVID itu ya, kita itu yang paling panik waktu COVID Iya, itu, betul. karena melindungi oma opa ini, karena orang lansia kalau kena COVID kan Betul. parah, Parah. ya. Susah. Jadi kami itu aduh, boleh dikata awal dari kepengurusan ini diwarai dengan pas COVID itu. Waduh, jadi di mana Kita aja nggak kita bisa menjaga diri ya. iya, yang Ini jangan yang sampai muda-muda aja ini keluar apalagi masuk, yang keluar masuk. tua. Banyak yang komorbid nggak? Pasti Beliau. Ada, pasti ada. Tapi pernah kok ada pernah terjadi kena gitu. Kena, iya. Ada sempat masuk ke Bahkan Wisma sampai Atlet meninggal ya. ada. Ada Oh, sampai meninggal juga ada. Tapi cuma satu ya yang meninggal sih. Satu kan, satu. Karena punya Tapi komorbid yang kena mungkin sih ya. memang kalau nggak salah cukup banyak waktu itu. 5 apa 6 ya? Cuma dia istirahat ya. Dia juga kena. Susternya. Iya, susternya. Jangankan susternya, saya juga kena. Saya kena, iya. Isolasi. Saya kena sampai Kalau pengurus isolasi di rumah. Kalau karyawan kita punya kamar sendiri, emang kita iya, kita buat siapkan isolasi selama jadi yang COVID. kena gitu, jadi biar nggak gaul. Jadi tadi yang di kamar sini dikumpul dibawa ke kamar Bu Rena sama Bu Amel, mau apa yang diinginkan, apa yang diperlukan, dan sedapat mungkin kami jawab, kami akan jawab dan kami kerja. Terima kasih ya Bu Polida. Bu Farida. Saya udah lama juga tahu Indonesia. Sebenarnya saya Iya. kebetulan saya dari Oka, Bu, saya langsung pindah ke Bilang, menawarkan diri, saya pengen ke Sososker, oh gitu. menawarkan diri sehingga Buminya dulu ya sukses sekali ya. Enggak, saya humas dulu. Oh dulu Mas. Iya. jadi ini ada juga anggota yang baru, kalau udah sebagian kenal seperti perkenalan diri ya. Dulu ini Dokter Yulia. Dokter Yulia dari mana? Dari Salimar. 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 Saudara. Ya. Hmm. Ini Bu Lanita udah tahu sering ada. Bu Lanita dari RWI. RWI. Apa tuh RWI? Rukun Rukun Wanita. Indonesia. Wanita Indonesia. Fatia. Fatimah. Iya, Fatimah. Iya. Oh Ibu Fatimah ya. Iya, sama Bu. Bu Fatimah ini masuk kemana Bu? Fatimah kayaknya enggak muslim lagi. Nggak usul lagi. Katanya mau aktif di sini. Kayaknya mungkin maunya di yayasan kan. Mau Kan di yayasan kita belum Belum ada yang ini ya. Terus Ibu Maya dari Saya Maya Dewi dari perwakilan Putri Narpawandowo yang di Putri titik Narpawandowo. Bu Lena ini. Dengan Bu Tantri. Ya, terima kasih kita. Bu Anu Bu siapa? Bu Tantri, Putranya Bu Bu Endang ya, Bu Narto Pandowo. Putra Pandowo. Oh iya, Bu Endang Rama ya. Iya. Endang Rama ya. nah ini yang ini Bu Mia. Bu Mia dari Pepabri, ya. Purnawirawan Mas tentara. Masuk ke ini ke Sososker. Umumnya udah di Sososker. Iya. Mas siapa nih? Humas sudah 2 periode saya. Iya. Jadi nggak boleh. Iya. Ya, ini kan perkenalan kami. Sebenarnya kita tuh di sini ada di Sososker itu Bu ada 21 anggota baru yang masuk ke Sososker. Iya. Tapi akan tambah satu lagi jadi 22. Banyak banget. Ya, keren deh. Mau listener ke Sososker. Jadi 22. Katanya mau nambah satu lagi, tapi bagaimana? Apa bisa? Saya juga belum tahu. Belum saya iniin. Kalau nggak salah kayaknya kalau udah di atas 20 mereka dialihkan ke bagian yang Orang lain yang masih. Ini sudah ada yang lain ya? Iya, makanya jadi kayaknya Mungkin dialihkan. Ada satu orang yang keluar katanya sudah nggak ada di organisasinya, mau diganti ya. Dari ini. Bu Diah Pitaloka. Oh iya. kayaknya mau disesuaikan gitu karena ada banyak bidang Yang belum. Humas itu cuma 3 orang loh. makanya jadi Iya. Iya Bu, saya baca di sekep
Nah ini perlu banyak itu, maksud itu kan harus diikuti Iya makanya kemana-mana. kalau yang itu yang udah banyak jadi di stop. Iya. Apa ke bagian yang masih Tapi belum ada yang mau melamar ke humas Bu Ana masalahnya. berapa? Udah banyak? Kita 14. 14. Oh, Penglam udah 14. Jadi memang kan programnya ibu itu 100 hari Dibagi di 5 jadi yayasan. 3 bulan ya Bu. 3 bulan, iya. 100 hari 3 bulan itu untuk bidang-bidang semua harus Iya, iya. bekerja. Apa sih yang 3 bulan ini setelah kalian lakukan gitu. Jadi harus berkolaborasi juga dengan yang bersangkutan. Misalnya kayak saya bisa berkolaborasi dengan Penglam. Penglam. Kebetulan karena Penglam itu kan pegangnya yayasan. Jadi ayo kita supaya kerja kita 3 bulan itu nyata gitu. Kita adalah kerjaan kita. Tapi memang selama ini kan di Ibu Ketua itu banyak kegiatan, lebih banyak dia sudah lebih banyak sekali kegiatannya. Kita sehingga bertemu aja susah sekali ya. Rencana 100 hari kerja ini di bidang social circle akan kita lakukan sebentar lagi sudah selesai. Sebentar lagi kita akan adakan raker, makanya ini kita terburu-buru semuanya. Saya ngajak Mbak Mel, ayo Mbak Mel mau ikut nggak gitu kan? Dia juga belum mengerjakan, udah mengerjakan ya Mbak Mel kan? Ya, sudah ada ya 100 hari tinggal berapa hari? Di tanggal 25 kita sudah raker. Munas. Nah, Oh, 5 Maret. ya, gitu kan. Jadi apa yang boleh bahas ya? 100 harinya. Satu kali ya. 100 hari. dari tanggal kita Sejak 4 Desember ya. Sudah itu kongres. Setelah Kongres. Iya. Ya, jadi program prioritas kita memang sebenarnya kan kita harus audiens ke pemerintah, ya itu, tapi memang kita agak kesulitan kalau audiensnya dari mana itu kok. Pasti dia akan berpikir ya kalau bisa masih ada itunya paling, oh ya silakan deh, suruh silakan aja, silakan aja, tapi kan kita nggak tahu silakan apanya. Ya kan? Jadi mencari terobosan. Cari sendiri. terobosan apa yang harus kita lakukan gitu. Karena antara lain banyak kalau mau digarap sih banyak aja modalnya. Cuma kita sekarang lagi dalam keadaan ekonomi sekarang, jadi kita memang ada susah ya. Kita Harus bekerja, harus mengadakan akulah bisa bertukar pikiran dengan masyarakat sehingga Kewani itu akan lebih tahu, lebih terkenal kalau kita memang kerja serius ya Bu, kerja serius atau kerja sosial. Itu yang penting, kerja sosialnya itu yang dipentingkan kalau di Kewani ya kan. Mungkin ada lagi dari Bu Yuda mau tambahkan? Kita untuk program 100 hari kerja ini kita memang harus menanyakan tentang apalagi ini rumah kita, rumah Kewani. Jadi apa sih yang harus kita gali sehingga untuk kita bawa nanti di rapat kita di ada. Jadi nanti kita akan sekedar itu kita akan bertanya apa yang ada, bukan unek-unek ya Bu, jadi kita akan tanya misalnya yang baik bisa diperbaiki, yang kurang akan kita ditambahkan gitu. Oke. Ya. Ini sih tadi udah diterangkan banyak ya Bu tentang YPDW, tentang kantinnya juga. Jadi bahwa legalitas sudah oke gitu ya. Terus sedang mengusahakan sertifikasi tadi ya Bu ya. iya. Itu apa sih Bu sertifikasinya untuk? Jadi gini kan sekarang semua panti-panti dan rumah sakit semua banyak loh, kemudian semua harus sertifikasi semua. Ya, harus audit gitu. Jadi kayak Dan audit kita gitu. itu termasuk panti. Panti itu ada edarannya dari pemerintah. Kita Ada harus dari Kementerian Sosial ya. bukan kementerian sosial ya, sosial ya Bu Iran, ya? Sosial, ya. Kementerian sosial, Masuk betul, sosial. betul. Ini Bu Iran tuh yang pernah menjajaki nggak apa Jadi kayak audit ya. Iya. Bukan Kalau beda. ini Bukan audit, Kalau bukan sertifikasi nanti kita harus kayak sekolah lah, sertifikasinya A B C Iya, D. teknik juga kan. Lihat apakah kita sudah layak atau Ya, itu namanya audit. Kelayakan, Kalau ya. itu kita di audit ya.
sertifikasi sekarang. Sertifikasi nanti setelah ini Akreditasi. Kalau audit kan dia akreditasi. Akreditasi. Iya, akreditasi. Jadi kalau dia maksudnya kalau ada yang oh ini ternyata nggak layak gitu, dia belum bisa dapat akreditasinya, belum bisa dapat ini sertifikasinya, gitu. Jadi dia nggak bakalan dapat gitu. Nah, untuk keluar itu kan ada beberapa syarat panti itu harus ada beberapa syarat. Nah, kita sedang proses yang udah kita jalani untuk 5 tahun ini, yaitu syarat standar pendidikan untuk karyawan, terus fasilitas klinik kita sudah ada, terus kalau dapur kan bagaimana makanan masuk sampai makanan keluar itu katanya mesti begitu, kerjasama kita dengan dokter Andaru gitu. Ada pembimbing kita juga sih sebetulnya dokter. Jadi kalau terus sertifikasi itu juga banyak termasuk syarat-syarat. SDM-nya ini kan Standar standar SDM. Jadi apakah dia standarnya dari mana? Apa dia dari perawat? Apa dia dari Semuanya, Bu. Semuanya. Semua ya. Iya, Sampai semua. perawatnya juga sudah Pelayanan ke oma-oma. ada sertifikasinya, nggak perawatnya juga harus. Iya. Iya, Jadi itu semuanya. makanya kita perawat sama karyawannya kan di sini ada karyawan yang memang khusus beberapa bidang-bidang beda, sama perawat sama caregiver atau pengasuh lah. Iya. Sekarang kita kasih namanya mereka. Nah, itu standarnya itu kita. Jadi 5 tahun ini itu kita yang temui dulu yang memang tujuannya Caregivernya berarti punya lisensi juga gitu ya Bu ya? kalau Apa pelatihan, ikut pelatihan juga? ya yang dari kita kan ada outsourcing ya Bu ya, ada 2 orang yang dari outsourcing itu sudah ikut pelatihan, tapi yang caregiver itu yang caregiver sekarang sudah pernah ikut pelatihan karena mereka rata-rata yang caregivernya udah lama. Nggak cukup kalau benar-benar ini ya. Jadi mereka dari awalnya dulu kan ada dulu awalnya masih bayar waktu pertama kita masuk ada yang 500, ada yang 600, jadi awal-awal bulan pelan-pelan kita tingkatkan. Ya, jadi sekarang itu minimal ada yang bayarnya 1 juta. Nah, tapi tarif normal kita pasang 2,5 juta. Itu kalau untuk yang baru-baru masuk semua udah pakai tarif 2 juta. Tinggal memang yang lama-lama itu agak sulit dinaikkan pelan-pelan, tapi tapi ada juga yang berhasil bisa, ada yang 1,5 juta ya sekarang ya, ada yang nggak bayar. Ya, bayar berarti yang di depan Depsos itu yang nggak bayar. Ya kita sih Nggak bisa Bu, nggak bisa subsidi silang aja. subsidi Dan silang. sudah kebanyakan nggak bayar yang belum ada keluar dan sudah lama belum membantu. ya sudah lama tidak ada keluarga, kalaupun ada nggak mampu, jadi akhirnya ya kita putihkan lagi sampai akhirnya ya udah deh Semakin lama semakin putih jadi putih baik. Jadi sebenarnya bisa untuk perbandingan aja ke Depsos bagaimana kita bisa mendapatkan dana sumbangan dari Depsos, karena antara lain yang ada yang nggak bayar kan bukan berarti nanti mengurangin subsidi dari yang subsidi ini, sehingga nanti gizinya ya nggak terpenuhi juga. Aturan dia makan sehari 3 kali yang enggak kita usahakan itu Iya. jangan sampai nggak menutupi, ya kan? Selama ini ya dari donatur lah. Jadi dari ya kalau memang cuma 2,5 juta dengan 70% yang bayar itu. iya. Enggak terlalu ya, cukup ya. Nah, 2,5 juta nggak cukup bayar pegawai. Ya, Jadi kita selain makan sehari 3 kali dihitung pegawai, berapa? makan 3 kali, snack 2 kali, listrik, telepon, pam, walaupun sosial kan dapat diskon tapi tetap aja mahal. Iya. Dan Tapi kalau ada perawatan gedung, fasilitas, tapi semua ya karena donatur, makanya kita masih bisa menutupi ke situ. Kalau enggak ya memang kolaps. Nggak cukup, nggak cukup ya. Jadi Tapi ada donatur tetap ya. nggak ada. Tetap. Nggak ada. Donaturnya sih beda tetap ya. Tidak. Karena mereka tidak mau. Ada rutin yang pernah ngasih Pak Irfan. Irfan. Siapa sih? Jadi ada yang, tapi kan waktu kita minta jadi donatur tetap dia nggak Oh mau. tetap, nggak ada yang donatur Jadi tetap. nggak ada yang donatur. Nggak mau terikat gitu. Kalau tetap kan nanti kita tagih. Iya, Iya. Iya. Nggak mau.
Meskipun beliau rutin ya, tapi tidak berkenan menjadi donatur tetap. Padahal rutin. Mas. Rutin, Tapi iya. memang dibilang tetap. Oh iya. Rifai, Pak Rifai. Nah, udah berapa Iya. tahun lalu ya dia Pak, rutin. bukan Pak Johan ya? Pak Johan itu Pak I. Tapi larang dia ada beberapa Setiap bulan yang suka ngasih. 2 juta kalau nggak salah ya. Usaha-usaha yang agak tutup ya. Jadi ada Oma di sini itu anaknya itu usaha rumah makan apa catering gitu ya. Waktu itu seret kan memang ini. Jadi nggak bayar selama COVID itu nggak bayar sampai berapa ada setahun kali ya. Yang kita buktikan itu yang kita sampaikan kepada Kowani, kita laporkan bahwa ini ada beberapa orang omah yang tersendat pembayarannya. Ada bahkan beberapa orang itu minta keringanan karena nunggak itu. Jadi akhirnya Koni menyetujui untuk dibuktikan, dianggap oke, dihapus saja tapi ke depan harus bayar. Nah, itu. Oh iya. Itu kita lakukan. Iya. Akhirnya jalan. Jadi tanpa Jadi nggak berutang. Ya nggak berutang. Iya, ya. Dibuktikan. Itu dibuktikan itu seperti itu. Di ke depan tapi harus bayar. Itu. Jadi memang karena gini Bu ya, memang di sini itu mereka ini memang berasal dari macam-macam. Ada yang memang tadi saya kata ada anaknya, ada anaknya ini relatif lancar semuanya, anak masalah. Kemudian jadi memang masalah manusia itu kan memang nggak statis ya, Rumit. harus selalu berkembang, selalu mengupdate terus sesuai dengan perkembangan waktu. Jadi ini. Berarti di sini paling muda usia berapa? 60. Usia Syaratnya 60 ya? Bapak iya. Bapak Ian itu Begitu 60 masih ya? 5, Lebih, 59. Syaratnya kan 60. Iya, syaratnya 60. Dulu apa yang keluar itu ya? 60 berarti dia masih Kuat ya? Masih Iya. masih muda, termasuk muda. Saya aja udah 67. betul. Iya. Tapi itu dikirim sama keluarganya. Dia tidak menikah, Iya. hidup sendiri. Ada kakaknya kalau nggak salah. Oh, Iya. Ya, karena khawatir di rumah jadi titipkan di sini. jadi dia di rumah tinggal sendiri jadi di sini ya. Khawatir di rumah Pokoknya sendiri. pertama kali masuk harus mandiri. Iya. Ada lagi ya, opa yang dia itu menikah, tapi keluarganya ini nggak tahu kenapa nggak menyetujui pernikahan, dipisahkan opanya Oh. dari sini. Ya Allah, Satu dipisahkan syarat, sama istrinya. ibu nggak boleh mengizinkan dia keluar untuk ketemu istrinya. Jadi ada maksud tertentu ya. Ya Allah. Macam-macam intinya. Kapan itu datang ke saya sampai nangis. Minta izin mau keluar ketemu istrinya. Istri saya sakit Bu. Saya nggak tahu nanti masih ketemu lagi apa enggak. Saya nggak izin. Usia berapa ibu opanya? Berapa ya Pak? 72. Dia Oh, masih berapa? 70. Waduh. menikah kedua nggak menikah Iya, kedua. suka sama suka kan di menikah kedua apa menikah pertama apa di menikah kedua Menikah pertama. menikah Tapi dipisahkannya baru. Bukan kakaknya yang bisa. Jadi yang ngurus kakaknya. jadi anak orang tuanya ini nggak suka sama menantunya kali ya jadi Kakaknya. kakaknya Oh, nggak suka. kakaknya. Sama Oh, tidak suka sama iparnya. mama. Ya, kakaknya ini keluarganya nggak suka sama Iparnya. salah satu. Oh, perempuan apa laki? Perempuan. Akhirnya dia desain lah. Iya. Karena sudah punya adik laki-laki. Sudah tua kan? Ya mungkin ada alasan tertentu. Nggak dari muda ya, baru-baru aja ya. Dipisahkannya Jadi, baru-baru maksudnya aja. Ya, batin juga ya katanya. Jadi penderitaan batin ya. Ya, Itu ya. tugas pengusaha. Itulah aneka ragamnya. Ada ragamannya upaya, opa. Iya. Tidak selalu indah. Sehingga jadi ya bagaimana cuma tinggalin. Ini di panti tiap hari pasti ada yang harus itu. Jadi terhibur kalau misalnya ada hiburan, kalau nggak ada dia akan berpikir lagi begitu kan? Ya makanya dari sini tuh nggak bisa diem, harusnya memang. Kreatif ya. Tapi kalau dengan di panti ini mereka punya teman kan, Iya. ngobrol. Seri. Kadang karaokean, biasanya
rame aja kemarin tuh sampai malam loh ya. Oh, karaokean. suruh nyanyi waduh. Pada hobi nyanyi. Suruh nyanyi Kalau jadi di antara sesama penghuni panti gitu ada nggak Pak, yang akhirnya menikah? Dulu pernah ada yang pacaran bener ya. Oma siapa Setiap hari. namanya Yulen? Oma siapa namanya? Esther sama siapa? Apa siapa lupa? Ada memang pacaran. Kita tahu semua ngerti. Tapi ya namanya pacaran orang tua kok ya saudara ngobrol suka berdua nggak sampai lah macam-macam gitu ya. Iya, nggak pikiran dia. Nggak lah kayak anak muda gitu sih enggak lah ya paling ngobrol lah. Kalau ada apa-apa saling bagi gitu loh. Gitu aja sih. Tapi memang enggak sampai kawin. Kenapa deket gitu. tapi aja. ada yang sampai kawin, ada yang pernah ya di yayasan mana itu sampai Iya, kawin. ada yang sampai kawin. Sosesel, karena sosesel ini kan menangani baik mengenai sosialnya, juga mengenai kesehatannya, kesejahteraan keluarganya, gitu kan ya Bu. Makanya waktu itu saya bilang memang sama Ibu Lena, kalau Ibu Lena di situ, gimana bisa nggak nih kolaborasi dengan Penglem dia di yayasan kita kan ada yang YBDW nih, yang pertama istilahnya mungkin kita sebagai dari Wani ini bisa ikut partisipasi apa dari pihak Sosestel tadi, misalnya memang itu sudah ada kegiatan mengenai tadi apa namanya posyandu tadi kan ya. Tapi mungkin posyandunya ini menurut kita harusnya sebetulnya bisa kita gini kan, menurut Ibu karena kita udah tapi kurang kuat, nah mungkin di sini dibantu sama Sosestel. yang tahu jalurnya dari mana, sehingga bagaimana akhirnya itu bisa menjadi posyandu Terwujud lah. Nah, terwujud jadi posyandu yang seperti kayak diharapkan gitu loh, jadi Mbak. kita membantu pemerintah. Membantu YBDW. Iya, Enggak, itu kan program pemerintah. jadi pemerintah Melaksanakan program pemerintah. Pelaksana gitu Mbak, jadi kayak gitu ya. Terus jaga misalnya apa tadi masalah kesehatan, mengenai gizi makanan, bisa jadi kan dari pihak ibu misalkan mungkin makanan dasar makanan apa dari opa-opa kayak apa. Nah di bagian kesehatan kan mungkin ada tenaga ahli gizi yang bisa lebih gimana gitu kan, nanti bisa jadi nanti Nah ada. ya jadi bisa menambah, jadi nggak hanya anak sekolah aja makan bergizi murah ya Bu, tapi kita di sini Oma-oma. makan bergizinya juga tapi mewah dengan keadaan si orang. dan sesuai dengan umurnya ya kita kan dan dengan dokter yang ini. Jadi maksud saya biar kita sebetulnya yayasan YBDW ini ada tambahan lebih daripada misalnya panti Werda yang lainnya gitu loh Bu. Jadi ada apa nggak cuma fasilitasnya nggak cuma gini tapi mungkin di sini ada jadi tambahan lebih, ada fasilitasnya jadi lebih karena adanya kita ini kolaborasi dari beberapa dari bidang-bidang dari organisasi-organisasi yang ada di bawahnya Kowani, sehingga kayaknya misalnya fasilitas kesehatannya mereka punya kok ini misalnya, terus untuk makanannya mereka kok gini jadi masalah kemudian kesejahteraan keluarganya mungkin ini masalah psikologisnya gitu ya Bu ya, jadi ada bagian psikolognya ya kan, itu kan juga gitu kan kayak gitu. Jadi maksud saya kita bisa punya poin tambahan gitu, kalau bisa kita harapkan sih kayak gitu sih. Kalau saya berharapnya dengan adanya Kowani dengan Sosestel ngajak kami nih gitu. Karena kalau Penglem kan emang tahunya gimana nih yayasan bisa lebih bagus, lebih baik kan gitu kan Bu. Tapi kalau misalnya ada bantuan dari bidang lain, pemikiran dari bidang lain, kan kita bisa nambah poin gitu kali. Ya, silakan ya, memang yang di atas lah itu pastinya memang dari ibu-ibu di Kowani yang menembuskan
kita tinggal bukakan jalan lah gitu loh ibaratnya kita Atau kan. bahan- Melaksanakannya. data-datanya kalau Iya, misalnya diperlukan karena ini. nanti kalau kita aja yang langsung maju sendiri itu kayaknya dari mana kan yayasan banyak gitu Karena kan. mereka mungkin SDM-nya juga berkurang, SDM-nya nggak ada, jadi nggak bisa dibikin satu itu sampai sekian tempat itu aja SDM-nya puskesmas itu. Puskesmas itu karena nggak bisa sampai dalam satu kelurahan satu wilayah sampai kan punya dua nggak bisa tiga, jadi mereka memang Ini baru satu mungkin keberatan SDM-nya dia. Mungkin gitu, jadi makanya kita tuh nggak boleh mendirikan sendiri, suruh gabung dengan Disuruh gabung, di tapi kan RW kasihan sana. mau dia ke sana kan gitu. Yang untung aja ada itu dokter Kristof. Nah, jadi kita nanti Ini kerja sama harmoni dokter itu ya Kristof. selama ini jadi Ya, cuma namanya aja yang ditambah. Mungkin Posyandu. dengan dokter Jadi yang kita posyandu sudah lansia. dokter yang kita udah kerja sama ini mungkin beliau Iya. kali gitu kan. Jadi kan tiap bulan dia ada penimbangannya. Tiap bulan ada penimbangannya, ada dicek darahnya kan Ada. sama kan? Ada. Ya itu di posyandu lansia kan cuma itu isinya. Cek darah, timbang berat badan, terus kasih obat, kasih sampai obat. Iya, sampai obat. Kalau di posyandu itu lansia itu kalau udah misalnya diperiksa dia kolesterolnya tinggi, dia suruh ngambil sendiri ke sana ke puskesmas kan nggak mungkin Nah, juga. kalau kita di sini Sudah ada obatnya kan dokter. setiap hari Jumat, Nah, jadi setiap sebulan sekali. bukan, setiap ini berat badan sama tensi Ya, gitu. Itu hari nanti hari berapa bulan sekali kita baru itu Ya. sampai kolesterol, Ya, asam urat apa? sama Gula gula. Ya, ya itu pokoknya nih. Tapi kalau setiap minggu timbang berat sama badan. berat badan. sama tensi. Jadi kan Ya, memang harus tiap minggu. sebulan sekali aja kalau ngambil darah itu memang hanya sebulan sekali pemeriksaan rutin itu kan. Iya, itu tiga hari. seperti kayak vaksinasi gitu enggak tambahan. Rahasia nggak ada ya? Nggak ada vaksin nggak ada. Nggak ada. Kalau dulu waktu COVID ada. Ikutin. Wajib itu. Kok dikoani ya? Tapi Ada yang kita dulu periksa sampai gratis Satu Bu. lagi kalau dia disuntik. Oke lah Bu, karena ini sudah sore, kita udah kayaknya sebenarnya sih kita pengen bertanya lebih banyak ya tentang apa? Tentang kesehatan ibu-ibu Oma. Boleh lihat dulu. Oh iya, nanti ya. Ya. Kita lihat kunjungan, tapi untuk diskusi mungkin kita sampai di sini dulu. Sebenarnya datangnya siang sih. Karena ibu kemarin bilang katanya ada kegiatan, kegiatan jam. Memang iya, pagi ada ibadah, Oh. terus ada tadi Ya, ada Sabtu tamu. Katolik. Iya. Baru ada Saya tamu. bilang mungkin jam berapa kita bisa jam 12 Iya. lewat ibu baru 12 selesai. makan Kita bilang siang. jam 1 lah kita perkiraan gitu kan. Kalau gitu kita lihat ruangannya dulu ya. Karena waktunya Silakan. Ruang Oma ya. masih apa namanya? Eti. Eti. Oma ini di pendampingan. Oma Dina. Ini Oma baru. Oh, Oma baru. Oma siapa namanya? Oma. Oh, Umun dari mana? Kayaknya dari Udah Sunda, apa Jawa, apa? Jakarta. Oh, ini nama namanya. Itu semua yang di meja mana? Oh, ini aja lah yang di meja. Oh, Oma Putih. Lukisannya Oma. Oh, ini lukisan karyanya Oma. Ini Oma Mini nih yang Oma Ini Oma? Presianya mana? Oma Presianya lukisannya. Oma. Ini karyanya Omanya. Kasihan Oma. Yang tadi 95 tahun. Oh, ini berapa tahun? 95 tahun. Iren, emang nggak punya meja di sini? Ya ini. Ini mejanya ini ya. Oh, masing-masing itu pada Oma tuh ada di sini. Coba mungkin ada kurangnya, mungkin ditambah ini kali ya meja. Meja. Satu Mejanya tempat cuma tidur. satu. Oh, ya satu tempat tidur tuh mungkin mejanya satu ya. Jadi Ya, satu orang satu. Kami dari mana aja?
banyak. Yuk. Nah, Ayo Oma ya. Mbak, semua berapa kamar? 12 atas bawah. 11 kamar. Di bawah 12. Terus 19. Setiap kamar dihuni berapa orang? Oh. Oh. Oh, ibu yang satu. Oh, gitu. Di lantai atas, lantai 2. Oh, gitu. Ibu udah berapa lama di sini, Oma? 8 bulan. Oh, 8 bulan. Termasuk baru ya? Iya, termasuk baru, iya. Paling lama berapa tahun? Oh, 30 tahun ada. 30 tahun, paling lama. Oh, Oma Sumini ini. Oh, gitu. Oma Sumini juga 30 tahun. Oh, umurnya 95. Oh, luar biasa ya, ada yang 95. Keluarganya sering kesini? Keluarga beliau? Oh, dari gereja. Oh, silahkan. Terima kasih. dan perempuan upahnya di atas. Kalau ini klaster apa? Mandiri. Oh, mandiri. Ini Oh. Oma Priscilla. Oma Priscilla di mana? Ini lukisan nggak ada. Omanya keluar ya? Oh, ke toilet kali ya? Ada. Setiap kamar ada toiletnya. Ada. Itu toilet. Iya. Iya. Berarti ya. Ya, jadi Itu yang tertua itu. Iya, 95 tahun itu. ayo boleh kita lanjut. Nah ini ada satu. Kalau dia satu. Oh, Ma. Tempat itu 1-2 tadi ya. Baik ya. Ini Oma Opa suami istri. Aku suami istri. Oh. Dari Manado ya, Opa? Usianya berapa? Usia 86. 86. Dari Manado, Opa? Dari Manado. Asalnya dari mana, Opa? Manado. Ini ruang makannya. Tanya-tanya boleh. Karyawan kita di sini dapurnya. Sini ruang makan ya? Ya. Jadi oma-opa yang sehat wajib makannya di sini. Di ruang makan. Ya. Kecuali sakit baru di kamar. Sakit atau itu di meja situ, mejanya Oh. pinggiran. Kamu mesti cantik dong kalau masuk. Ini juga bagian masaknya ini juga nih. Oh iya ada kita. Ini bagian ini.
dapurnya. Kadaluarsa sih nggak ada namanya kan, tapi dia cara penyimpanannya juga bisa mempengaruhi makanan tersebut. Kalau kita sayur ya lama sih paling 2 hari. Ya. Kecuali yang frozen ya. Kalau kita bisa simpan seminggu. Jangan sampai nggak kelihatan sih kadaluarsa tapi dia ada kadaluarsa sendiri. Sayuran nggak busuk kalau kuning ya. Ini kalau bisa sih ini ditutup, ya kan? Tutup jadi harus. Itu tutupnya di bawah. Iya, tapi kalau sana di Harus nahan kali ya. Harus nahan ya. Nah ini kalau buka sih sampai teman-teman gini nih bisa di anu jadi kecilin aja itunya. Ya, freezernya dikecilin jadi nggak jadi batu. Nggak batu. Terlalu dingin jadi Iya. membeku ya. Saljunya. Iya, karena banyak ada salju. 2 Ya ini gas yang mana boleh. Gas yang mahal. Gas yang bagus. Yang bagus yang orange. Mungkin hanya merah-merah aja kali. Ya. Ini perawat. Kita mau dibawa kalau Pak pesen itu pesen halus. Udah bawa kan kita benar. Ini obat di penjamin. Ada Jadi sekarang caregivernya ada 3, perawatnya 1. Yang semestinya waktu operasi kemarin sih ada berapa orang? ya. Waktu itu perawat aja 2 ya, terus caregivernya 4. Ada 3 loh, Suster Yo, si Christine sama Bea 3. Baru caregivernya Erlin, Cinda, Iis sama 7. 4 sama 3 kan? 7. Sekarang tinggal 4. Baju-baju yang mau di laundry. Jadi kalau ini itu bukan kita ya, bisa kan? Nah, ini sama penerima yang perawatan. Ada berapa kamar? Ada 3 kamar. Satu, 2, 3. Halo saya. Nah, ini yang perawatan. Terbaring, terabaring namanya. Oh. Ma, jangan jatuh-jatuh. 2, 4. Jalan cepat aja. Jalan pelan-pelan. Jalannya kayak lari aja lari kan, pegangannya kayak lari. Oh, lari. Iya jangan lari-lari, oma kakinya manjang soalnya. Kok lu bisa kok? Tenan mama. Dia tenan lu. Oma. Sekarang berapa yang dirawat? Jadi jangan nggak boleh cepat-cepat. 6. Kaki oma Satu kan kamar kecil. 2 ya? Iya. Kaki nggak seimbang lagi kalau oma jalan cepat. Di sini sama. Jadi kakinya udah nggak kuat nopang. Ini telapak ini udah nggak ada intinya lagi nih. Makanya gampang jatuh.
Rata. Jadi pelan-pelan jalannya terus. Ya, gampang jatuh. Dulu dia sakit kulit. Biasa jalan. Kayak lali. Jangan. Oma dulu atlet kali ya? Dulunya pelari. Dulu pelari. Ya, di atas 10 tahun ya. Ini di atas. Ini sakit apa nih? Ini caregiver yang ngurus. Iya, sudah lama ya. Setiap berapa jam? 3 jam. Ini opanya sakit apa? Perawatan aja. Ini juga. Wah, Berapa tahun? sama kita. Oh, Ya. kita dia sudah mulai Ya. kan otot-otot Tapi yang baik bisa Omangan ini dari 2012. Ini 2012. Tapi oksigen ada di sini ada semua ada. Ini yang ngurus Daim. Hah? Nih, caregiver yang Khusus di sini? sudah, ya khusus bagian perawatan mereka yang sudah senior, sudah lama bertahun punya hati. Kan perawat yang ini perawat yang seperti ini kan, ya di sini. Terus makan Di atas 10, di atas 10 ya. Disuapin berdua. Katanya kalau dia lagi Tua. wah karena tua ya. Kemungkinan bagian kecil ototnya kan ada kenapa kita disuruh jalan pagi, disuruh jalan supaya otot kita itu Kuat. manis. Nah ini yang ini kalau mandi yang tidak dimakan akhirnya jadi ruang obat walaupun ada di ruang obat. Iya, ini kan kalau dia praktek sini pasang ini nih gimana? Bantu lah di Panti Wirda Wisma Mulia. Ini ada buku sama gelar. Ada ruangannya yang suruh praktek. Gas. Praktek ini. Ini klinik ya? Lengkap loh. Kita oksigen. Ada yang hamil aku. Ada batu, ada perawat, ya kan? Iya. Pasang pelan dulu, lama-lama 1-2, ya kan? Lama-lama jadi banyak, ya kan? Iya. Kliniknya Panti Wirda. Mencari nama itu memang agak lama. Nama terkenal namanya, ya kan? Ya, tapi udah pelan-pelan kan? Bukan dulu. Siapa tahu ada temennya atau Kliniknya buka praktek nggak? Hah? Buka praktek nggak? Oskesco. Bu Iren, kliniknya buka praktek nggak? Ini kliniknya Panti Wirda kan? Ya belum. Buka. Oh. Ya. Itu di program kita sudah kita tahu. Jak di atas. Kemarin warna kabupaten di Tapi ya soalnya belum dibayar, jadi lain jadi rusak. Nanti mau kalau ada jual sama termasuk limbah nih. udah berapa kali kita nggak bisa diperbaiki rusak ulang-ulang karena sudah lama ya. rusak kan rusaknya. Kayak tadi di sebelah ruang makan tadi kan ada bukan ya. Jadi dibuat lemari ya. Ya, tinggal di ada untuk yang perawat-perawat yang kita kirim keluar dulu kan nggak begitu sejarahnya dalam aja juga bisa sejarahnya bina kota kalau di sini memang itu ya di sini kemarin saya lihat sudah dipakai
Ada tuh panjang, kabelnya panjang tuh. Ada. Orang sakit tidak? Tapi ini belum ada listriknya. Ini kantor. Itu ruang apa, Bu? Gudang. Oh, gudang. Nah ini akan jadi kantor untuk ini kantornya pelatihan guru dosen-dosennya gurunya. Jadi sebentar kita barang-barang bisa. Karena lagi gudangnya sana di tempat perlengkapan ini kita. Ini dari siapa? Dari dapat. Oh, Jadi kenapa nggak dibagiin aja misalnya kalau mana yang lebih membutuhkan gitu loh. tongkat ya itu ya. Jadi apa namanya? Bisa bermanfaat ada jadi. setahun sekali untuk om-omnya dibagikan untuk ya kan rumah sakit mana gitu loh yang membutuhkan, jadi dari kantor Kowani kan pembagian apa namanya 2 biji 3 biji apa namanya ini Kerek. Tongkat. tomat sekarang banyak Tongkat ya. sama Amerika. Sebagai istri gubernur ya. Jadi bukan Gubernur Jakarta. DKI. Iya. Jakarta ya. Tahun berapa waktu itu, Bu? 999.